kita ingin mencoba hidup sehat, kita ingin mengajarkan kalau alam ini tuh butuh perbaikan, pembaharuan, jangan sampai kita ngerusak alam gitu. Sebenarnya kurang tahu sih, tapi gua rasa paling ya dari perkebunan lokal, ya paling dari lokal-lokal sekitar sini aja sih. Kayaknya juga nggak ada yang impor sih tadi kelihatannya. Mahal banget kalau impor. Kalau yang sayur kan pasar, petani kan ngejaga kualitas harusnya. Berarti nggak boleh sayur kan cepet layu. Berarti nggak boleh jaraknya terlalu jauh kan. Biasa sih nggak tahu ya, soalnya kita langsung beli di supermarket biasanya. 4 sehat 5 sempurna, tapi tanpa pestisida, tanpa MSG. Kayaknya bagusan organik ya tumbuhannya, ditanam sendiri. Soalnya kan kalau organik kita nggak pakai pestisida, jadinya lebih baik kita konsumsi dan aman. Organik yang pasti Mbak, non pestisida. Pertanian yang baik itu harus tanpa zat-zat kimia yang berbahaya dan bisa meracuni tubuh. Nggak pakai pupuk zat-zat kimia yang berlebihan, yang nggak merusak alam. Dari alam kembali ke alam. Mungkin tapi kayaknya nggak, kalau untuk sekarang ini nggak, tapi kalau ngebuka kemungkinan bisa-bisa aja sih. Kepikiran aja waktu itu kayak berapa kali nonton beberapa acara, kayaknya menarik aja punya kebun sendiri terus bisa dapat makanan sendiri sih. Kenapa enggak gitu? Kalau misalnya penghasilan petani bisa lebih luar biasa, kenapa enggak? Mau sih, petani berdasi. Ada banget. Ada banget. Sekarang ada trennya kan namanya urban farming. Nah itu tuh sebenarnya bisa diterapin di rumah, bahkan nggak harus ada desain khusus pun. Kalau orangnya niat ada urban farming, mau nanam kangkung, mau nanam apapun bisa sebenarnya sekarang. Kayak seru. Pengen sih kayaknya, soalnya kalau ngelihat sekarang udah jarang banget yang ada namanya petani, namanya dan lain-lain penyedia makanan, bahan pangan pokok, padahal itu tuh yang paling penting. Sekarang banyak yang impor tuh malah jadi sedih kayaknya sih pengen. Sada Farm, yang kita lakuin sih bisnis. Kita membangun sebuah perusahaan agribisnis yang sustain dari segi ekonomi, environment, ya seperti itu. Berkeseni taniannya kalau kita punya punya kegiatan slogannya ya, seperti itu. Terus kalau produk ya, output kita ini apa aja Ban? Sesuai namanya, banyak. Kalau untuk output itu yang udah stabil sekarang ya tentunya dari hortikultur, sayuran. Udah mulai stabil ya. Kita udah masuk ke beberapa tempat. Kita di sini emang dari lulusan pertanian emang ingin mengaplikasikan apa yang kita dapat. Intinya yang pertama. Yang kedua, mengapa organik? Organik sekarang bukan kita ngikutin tren ya, karena organik sedang mahal-mahalnya, kita jadi petani organik karena kita dari dalam diri kita masing-masing emang kita ingin mencoba hidup sehat, kita ingin mengajarkan kalau alam ini itu butuh perbaikan, pembaharuan, jangan sampai kita ngerusak alam gitu. Ini sayur ya. Kita di sini sistem rolling bedeng.
Jadi setelah sayur kita ada buah seperti buah tomat, setelah itu ada kacang-kacangan, itu di satu bedeng. Selain itu juga kita menganut sistem tumpang sari untuk optimalisasi produksi ya. Ada tomat, ada juga selada merah. Terus juga di sana ada ini selada, di tengahnya ada seledri, terus ada terong, ada bayam. Nah ini sistem rollingnya, kebetulan yang ini daun. Ini kita ada beberapa jenis selada di sini, ada romaine. Terus di sebelah, ini kita ada bayam nih, masih kecil, semingguan ini. Semingguan nanti kita biasa dari seminggu itu kita penjarangan, ambil babynya. Lalu sisanya kita untuk bayam besar. Ditumpang sari dengan dengan bawang daun. Ini salah satu jenis kacang kita, ini ada kacang merah. Kacang merah bentar lagi, sekitar sebulanan lagi akan panen. Ini kacang merah perdu. Dan kenapa sih kita harus rolling kacang, daun, buah, itu strategi yang bagus juga untuk kesuburan tanah, di mana akar kacang itu memiliki manfaat untuk tanah. Dalam bertani organik kita harus mandiri dalam membuat pupuk sendiri. Contohnya kompos dan pupuk cair. Kompos digunakan biasanya kita gunakan sebagai pupuk dasar. Sebelum kita tanam, sebaiknya kita gunakan kompos dulu sebagai pupuk dasar.